Halo, selamat datang di Kata Raka, sebuah ruang untuk bercerita. Mosok le. Oke, kembali lagi Bapak ya, kita dengan followers Rakago yang sudah setia mendengarkan. Untuk kali ini pasti sama sih dengan episode yang sebelumnya, tapi ini lebih deep sekali karena aku mau memberi pertanyaan kepada Bapak ya, hidupnya tertinggal untuk kehidupan yang berjalan lebih dari 30 tahun ini. Wah, itu tuh kayak hidup sebelum sedewasa ini. Namanya kita tuh masih anak muda, masih anak-anak puber gitu ya. Masih di angin-anginnya semangat dan masih semangat-semangat itu Betul, pasti pernah ngerasain kayak gitu. Jadi dulu tuh pengennya ambisinya tinggi, pengen sukses, pengen melakukan yang terbaik, pengen ada di topnya best from the best gitu ya. Ternyata ya tapi itu nggak bisa. Jadi mau kita berusaha apapun itu kalau memang belum pada waktunya itu ya memang belum. Karena ada hal yang memang mau ditempuh ke puncak itu kan harusnya dari paling ini ya, kaki gunungnya dulu. Nah, kaki gunungnya itu ditebelin lagi, dikuatin lagi kakinya untuk mendaki ke atas. Dari apa? Dari pengalaman, ilmu, terus dari apa ya, cara kita bisa memanage sendiri-sendiri. Itu kan paling penting banget sebenarnya. Maka dari itu ya, aku melakukan yang terbaik aja gitu. Karena percaya bahwa proses itu nggak ada yang instan kan. Terus kalau ditanya kapan suksesnya ya yang penting jalan. Jalan berproses ada hasil. Minimal kita bisa ambil pelajarannya. Kalau yang berbahaya itu malah ada satu hal, kita berhenti. Kadang kan ada nih anak yang kayak aku udah berusaha ini yang terbaik tapi aku gagal. Cobanya itu udah berapa kali. Oh iya. Kalau cuma satu kali gagal, lu cemen. Kalau cobanya gagalnya itu menyerahnya 2 kali coba, kamu payah. Iya, karena memang butuh beberapa kali langkah kan. Kalau mau ke top itu kan butuh beberapa langkah. Nah itu nggak gampang. Jatuh, bangun, terus semakin dewasa ini semakin menemukan hal-hal aneh sambil menemukan jati diri, sambil mengenal karakter orang biar kita tuh lebih waspada dan was-was. Jadi kita tuh nanti kalau kita di topnya kita tuh akan ngerasain kalau oh ternyata rasanya di top itu seperti ini ya. Setelah melewati tadi batu yang kerikil, badai, angin, cuaca yang nggak enak gitu. Pak, dari situ apa yang membuat Pak Raka berhenti membandingkan diri dengan yang lain? Pengalaman. Itu tadi. Kadang itu udah ngelakuin yang terbaik gitu ya. Itu kok masih gagal. Tapi ada satu hal yang jadi kunci ya. Dulu itu diambil dari pelajaranku ketika aku tuh benar-benar pengen punya anak. Ya, pengen punya anak itu secepatnya karena sudah mikir umur sudah di 30 gitu ya. Ternyata baru dikasih itu memang benar-benar di umur 30. Karena waktu nikah itu di umur 25. Jadi terkadang itu timing tepat itu memang urusannya sama Sang Pencipta ya. Jadi ya kita itu nggak bisa bandingin. Contoh, hari ini tuh aku kerja untuk keluarga. Kalau aku tidak menikmati hasil kerjaku, yang penting keluargaku senang, semua tercukupi, semua sehat, alhamdulillah hidupnya jadi berkah, barokah. Itu tuh hasil yang lebih besar daripada kita itu menikmati uang. Tapi ada yang memang kayak hidupnya dia tidak punya anak, ibu, saudara atau tanggungan apapun itu, ya dia pasti akan naik dulu. Tapi kan hasil di bawah ini, walaupun aku belum punya banyak uang, tapi melihat bahwa keluargaku tuh seneng, kecukupan, ya itu lebih more than the money gitu. Dan satu hal lagi, kalau kenapa aku tuh berhenti membandingkan ya, karena ya kita tuh harus sadar nggak sih? Kalau kemampuan kita itu di sini letaknya. Gitu. Kalau lu baru segini dan lu sudah puas, ya suksesnya akan segini aja gitu. Maka aku bilang, kalau ditanya aku ini sekarang ini sukses belum? Enggak. Kalau orang banyak kan lihat kayak Pak Raka enak ya sekarang bergelimang ini, apalagi kemarin abis ini kan nanggap Niken Salindri gitu kan. Orang mikirnya di situ kayak Pak Raka udah sukses, aku belum. Karena masih banyak, masih panjang. Karena perjalanan yang paling berat itu adalah mempertahankan ibadah kita. Karena kerja kan untuk ibadah harusnya. Kita dapat uang untuk apa ya? Umroh lah, naik haji lah. Terus membahagiakan anak, istri, dan keluarga. Itu kan sebagian dari iman kita gitu. Jadi ya nggak mau nyerah aja gitu. Dan pesannya itu ya. Jadi kalau jangan pernah membandingkan, jangan pernah kalian merasa terlambat, dan jangan pernah kalian merasa puas. Karena hidup itu berputar terus. Ini hari yang diajar adalah seorang pebisnis.
Dari peraturan pemerintah, pajaknya, aturan semua itu kita dibanting. Jadi pembisnis itu walaupun punya banyak uang, hidupnya juga nggak tenang. Iya sih, betul. Ya kan? Tapi kita berusaha menenangkan diri aja gitu. Karena Pak. kita harus cari problem solvingnya tuh gimana. Problem itu pasti datang. Even kata orang sekarang kan yang paling enak itu kan pegawai negeri ya, PNS gitu kan, dapat pensiun ini, tinggal. Tapi kan kita nggak tahu di pekerjaannya dia tuh challenging nggak, dia target sama kepala dinasnya misalkan dari bapak bupati atau gubernur apa, mereka kan juga berat sama aja. Betul. Jadi yang bilang kayak pegawai negeri itu adem ayam, of course karena dia punya jaminan hari tua ya. Tapi pebisnis juga punya kok. Jadi kita pinter-pinter ngatur keuangan kita aja sendiri gitu ya, tanpa dari negara. Dan kerjaannya porsinya juga berat kok. Jadi jangan pernah ngerasa kalau kok dia udah sukses saya belum. Iya. Dia udah punya anak, gua belum. Kok dia udah enak? dia enggak. Iya, enak enggak, sukses enggak. Dia udah nanggap nikahan sendiri, aku kok enggak ya. Jadi Iya. kadang yang bikin jadi melek untuk membandingkan itu ya sadar diri. Iya, betul. Bahwa kadang bahkan aku tuh gini ya. Enak ya teman-teman itu kayak hampir setiap teman-temanku tuh hampir setiap minggu itu pindah negara. Unlock negara mana, unlock negara. Kok aku belum bisa ya, tapi aku seneng. Enjoy di hidupku sekarang karena apa ya? Kita harus realistis. Iya. Yang kita kejar itu untuk apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Kaki kita itu berpijaknya kuatnya segini. Betul. Kalau mau seperti dia ya kakinya harus dikuatin lagi. Kita harus berusaha lagi. Dong, harus. Kalau bahasa Jawanya itu sawang sinawang. Iya, orang itu sawang sinawang. Betul. Jangan rasa situ enak, aku kok enggak ya? Belum. Bukan enggak, tapi Iya kan, belum waktunya aja kan belum itu. waktunya. Jadi urusannya semua ini mau urusan rahim, urusan rezeki, mau jodoh itu urusannya siapa? Tuhan. Nah, betul. itu yang paling Seberapa penting. kita berusahanya. Yang penting kan kita berusaha aja dan jangan berhenti gitu kan. Oke Pak, sebelum saya tutup mungkin aku mau ada satu pesan untuk teman-teman yang ngerasa hidupnya masih kok gini-gini aja, belum ada tujuan gitu sih Pak. Pesannya itu gini, selagi masih mampu berpijak, selagi masih ada tenaga untuk berusaha, ya udah do your best dan jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti itu pun kita harus punya prinsip. Hari ini kita ngantor, apa yang harus kita hasilkan? Kalau kita tidak menghasilkan, kita ambil pengalamannya. Kalau kita ada gagal hari ini, itu adalah pelajaran di kita. Betul. Di semua tempat itu adalah kelas. Di semua orang yang kita temuin itu adalah dosen kita. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah risih di tempat yang memang tidak tempatnya itu. Tapi saya belajar, saya di sini, saya belajar, saya di sini ambil pengalamannya dan saya mau sukses dari pengalaman saya. Oke. Berarti kayak proses itu perlu. Iya, proses itu penting banget. Banget proses. Banget. Aku juga sebelum segede ini badannya juga dari kecil. Jadi kurus gitu kan. Iya. Ternyata langsung sebesar ini. Walaupun orang mikirnya kayak Raka sekarang jadi orang besar, terus apalagi sekarang punya Rakago buat apa sih? Ningkatin UMKM gitu mau jadi bupati. Iya, orang berpikirnya begitu, tapi kan orang nggak tahu sebenarnya pandangannya Rakago itu apa. Tapi kalau boleh bercerita ya, aku tuh pengen ngangkat UMKM dari Rakago itu karena memang kayak kita tuh sama-sama wira swasta gitu. Sama-sama punya usaha, pengen gitu kayak usahanya tuh juga rame gitu, ngangkat gitu. Jadi kayak lebih ada kepuasan batinnya itu lebih dapat daripada nih aku beliku ini tidak seberapanya tapi bikin rame warung itu banyak orang yang beli itu kayak rasanya keruntuhan durian dari yang surga Masya gitu Allah, ya. Ikut seneng kan. Kan ikut seneng kayak ya Allah gitu kan langsung. Oke, terima kasih Pak Raka untuk motivasinya Yap. hari ini ya. Terima kasih juga untuk followers yang sudah mendengarkan Kata Raka. Kalian dengarkan kembali di episode selanjutnya atau episode fullnya di Spotify Kata Raka dan juga YouTube-nya Kata Raka. Sampai jumpa, bye-bye. Mo soleh.